Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Siapa sih yang gak kenal aktor yang satu ini? Aktor yang selalu menemani masa kecil kita dengan aksi-aksi kerennya. Kali ini, beliau akan berperan sebagai seorang inspektur polisi bernama Chen, yang akan menghadapi komplotan penjahat di mana para penjahat ini merampok sebuah bank dan menyerang para kepolisian hanya untuk bersenang-senang. Sampai suatu ketika, sekelompok polisi yang dikepalai oleh Inspektur Chen mencoba menyerbu tempat persembunyian para penjahat ini. Namun yang terjadi adalah sebuah pembantaian. Lantas bagaimana cara Inspektur Chen membalaskan dendamnya? Langsung saja, inilah dia New Police Story. Film kali ini langsung dibuka dengan sebuah scene yang memperlihatkan kondisi Inspektur Chen yang terlihat depresi, tidak terurus, mabuk-mabukan, bahkan sampai-sampai tidak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan muncul seorang pria yang mencoba menolong Inspektur Chen. Apa yang menyebabkan dirinya bisa jadi seperti ini? Kita mundur dulu ke 3 bulan sebelumnya. Di saat itu terjadilah sebuah penyanderaan yang dilakukan oleh seorang pria botak terhadap 2 orang rekan kerjanya. Diketahui kalau si pria botak ini ditipu oleh 2 orang ini. Itulah kenapa dia sampai nekat melakukan penyanderaan ini. Tidak berselang lama, salah satu stasiun televisi meliputi kejadian ini secara langsung. Si kameramen nekat menyorot kejadian ini dari dekat supaya bisa memperlihatkan wajah si pelaku. Begitu pandangan si pelaku teralihkan, si kameramen langsung menggapai tangan pelaku yang memegang granat dan juga senjata. Ternyata Inspektur Chen lah yang menyamar sebagai kameramen supaya bisa mengkonfrontasi si pelaku. Dikarenakan adanya sandera, Inspektur Chen sedikit dibuat kesulitan dalam mengevakuasi korban. Sehingga yang terjadi adalah di hari itu pelaku berhasil mendaratkan tembakan ke arah perut Inspektur Chen. Untungnya, Inspektur Chen memakai rompi anti peluru dan sandera pun bisa terselamatkan. Tapi masalahnya sekarang adalah pin granat yang dipegang oleh pelaku sempat terlepas. Sehingga Inspektur Chen berencana ingin melemparkan granat ini ke dalam gorong-gorong untuk meredam ledakan dari granat. Sebuah penyelamatan yang sangat epik berhasil dilakukan oleh Inspektur Chen di malam itu. Keesokan harinya setelah kejadian tadi malam, Inspektur Chen pun membriefing timnya. Apa yang harus dilakukan jika mereka dalam kondisi seperti tadi malam. Di saat yang bersamaan, dia dikunjungi oleh pacarnya yang bernama Sun Hyo. Memang sering sekali pacarnya ini datang ke kantor, ya sekaligus berkunjung untuk melihat Inspektur Chen dan juga adiknya, sembari merayakan hari ulang tahunnya. You should listen to your future brother-in-law here. What? Aren't you wanting to wish me a happy birthday? Lunch. Nice, I'm starved. Okay. Di malam harinya, telah terjadi perampokan di salah satu bank terbesar di Cina. Aksi perampokan ini dilakukan oleh sekelompok anak muda yang merahasiakan identitas mereka. Mereka menyekap penjaga bank supaya bisa membukakan berangkas untuk mereka. Ketika selesai membobol habis semua uang. Untuk membuat perampokan ini lebih seru lagi, ketua geng atau bisa kita bilang si pemimpin perampokan ini meminta supaya penjaga yang mereka sekap tadi menelepon kepolisian. Di saat para kepolisian sampai di tempat kejadian perkara, mereka para perampok langsung menembaki para polisi. Mereka sengaja menembaki para kepolisian hanya untuk bersenang-senang. Mereka menganggap kalau semua ini layaknya permainan video game. Tidak berselang lama, polisi bernama Sam beserta timnya datang ke TKP, yang juga langsung disambut tembakan oleh para perampok. Sehingga aksi kejar-kejaran antara polisi dan para perampok pun tidak dapat dihindari. Ketika berada di lorong, salah satu perampok menjatuhkan uang hasil rampokan mereka. Sehingga menjadi momentum untuk polisi Sam menodongkan senjatanya kemudian meminta si pelaku yang seorang wanita membuka topengnya.
Akan tetapi, salah satu anggota dari polisi Sam terkena tembakan yang membuat si pelaku berhasil menyerang balik. Di malam itu, Sam dan anak buahnya yaitu Kin mendapatkan luka serius di bagian perut mereka. Aksi perampokan ini menjadi headline berita di Tiongkok. Sementara di tempat lain, para perampok membagi hasil rampokan mereka dari poin yang mereka dapat dari hasil menembaki para kepolisian. Terungkaplah identitas perampok ini. Mereka adalah Joe, Fire, Lau, Su, dan juga Max. Dikarenakan Su menjatuhkan hasil rampokan mereka, dia kehilangan poin dan juga uang dari rampokan. Meskipun dia berstatus sebagai pacarnya Joe memperingatkan kalau sekali lagi saja Su melakukan kesalahan, dia langsung dikeluarkan dari grup ini. Di saat yang bersamaan, stasiun televisi menyiarkan secara langsung wawancara Inspektur Chen yang berkata ke media kalau dia dan timnya bisa menangkap para penjahat ini hanya dalam waktu 3 jam saja. Apa yang dikatakan oleh Inspektur Chen ini berhasil membuat ego Joe pun muncul. Bank of Asia robbed last night. The force will apprehend the perpetrators within 3 hours. Setelah pers di hadapan media, Inspektur Chen mengunjungi polisi Sam untuk melihat bagaimana keadaannya dan juga memberitahukan kalau malam ini dia dan timnya akan menangkap para perampok. Sam memperingatkan Inspektur Chen kalau dia dan timnya tidak boleh lengah, apalagi sepele dengan misi kali ini. Karena para perampok ini memang sengaja mempermainkan dan mentargetkan para kepolisian layaknya sebuah permainan bagi mereka. Mereka bukan perampok amatir, melainkan para perampok yang sangat sistematis dengan semua rencana mereka. An informant found their location. Okay, Sam. I know some guys from a finance company can lay off the gambling. But I know what they're doing. Singkat cerita, berangkatlah Inspektur Chen dan timnya menuju semua bangunan kosong seperti pabrik. Ketika sampai di sana, terlihat kalau mereka sudah ditunggu oleh para perampok. Akan tetapi terlihatlah kalau tim dari Inspektur Chen ini besar kepala. Mereka merasa kalau misi kali ini akan selesai dengan mudah dan juga cepat, karena mereka hanya akan menangkap para gamer yang mereka kira masih amatir dalam melakukan kejahatan atau dalam kasus ini adalah perampokan bank. Inspektur Chen membagi timnya menjadi 2, yaitu tim A dan juga tim B. Tim A yang dipimpin langsung oleh Inspektur Chen pergi dahulu untuk melihat situasi di dalam. Sementara tim B mengawal pintu depan untuk mengantisipasi jalur pelarian. Ketika masuk lebih dalam, Inspektur Chen melihat kalau bangunan ini sangatlah luas dan banyak pintu-pintu rahasia. Para perampok sudah menyiapkan banyak kejutan untuk para kepolisian ini. Don't move! Merasa kalau situasi semakin tidak kondusif, Inspektur Chen kembali lagi membagi timnya menjadi 2, supaya bisa memeriksa seluruh ruangan ini secara menyeluruh. Sementara di tempat lain, para perampok pun mulai melancarkan aksi mereka. Max yang memang seorang programmer mendesain seluruh tempat ini layaknya arena di dalam sebuah game. Kemudian dia memutus seluruh akses komunikasi para kepolisian. Sementara itu, tim yang mengawas di tempat lain tidak tahu kalau kini mereka sudah menjadi target bidikan. Lalu terdengarlah suara tembakan. Ketika polisi Chen memeriksa sumber suara tembakan, timnya sudah tidak ada di sana, hanya ada bekas tembakan dan juga bercak darah. Para perampok memang sengaja melakukan ini supaya para kepolisian terpisah satu sama lain. Satu persatu dari para polisi ini pun menjadi bulan-bulanan para perampok yang memang tampaknya sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Inspektur Chen dibuat bingung dengan situasi saat ini. Timnya sudah terlibat aksi tembak-tembakan dengan para perampok, bahkan kini seluruh timnya sudah masuk ke perangkap simulasi Max. Sementara dia dan Hong yang terpisah masih berputar-putar di ruangan seperti labirin. Sampai pada akhirnya Hong terpancing oleh salah satu perampok dan terpisah dari Inspektur Chen. Lalu, Inspektur Chen masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan layar LED yang menampilkan semua kejadian yang menimpa para timnya saat ini. Inspektur Chen mendobrak keluar dari ruangan itu. Begitu terkejutnya dia ketika melihat calon adik iparnya yaitu Hong dan juga seluruh timnya kini sudah tergantung dengan banyak luka tembakan di tubuh mereka. Begitu hancurnya hatinya ketika melihat kalau dialah penyebab kegagalan misi kali ini. Oh no, what happened?
Para perampok sangat puas mentertawai Inspektur Chen dan juga timnya. Hal ini menjadi indikasi kalau seluruh rangkaian dan jebakan ini sudah sangat disusun rapi oleh para perampok. Joe mengkonfrontasi Inspektur Chen supaya bertekuk lutut di hadapannya. Kalau dia tidak mau melakukannya, timnya yang tergantung akan dijatuhkan satu persatu. Joe mengajaknya untuk bermain dulu dan sebagai gantinya, nanti jika Inspektur Chen menang, dia bisa menyelamatkan beberapa timnya. Permainannya adalah membongkar dan memasang kembali pistol. Dikarenakan tidak fokus, Inspektur Chen pun kehilangan beberapa detik waktunya dan pada akhirnya 2 dari timnya pun dijatuhkan. Setelahnya, Inspektur Chen kembali ditantang bertarung tangan kosong selama 20 detik saja untuk 2 orang timnya yang tergantung. Tapi lagi-lagi, Inspektur Chen tidak fokus ketika melawan salah satu perampok yang bernama Tintin. Ready, go! Sampai pada akhirnya, Inspektur Chen memilih bertekuk lutut di hadapan Joe. Tapi ternyata tidak sampai di situ saja. Inspektur Chen diberi satu lagi kesempatan untuk melawan Tintin. Kini pertukarannya adalah 4 nyawa timnya sekaligus. Memang sih Inspektur Chen menang dalam pertarungan yang kedua, tapi sayangnya waktunya lebih dari 20 detik, sehingga Max menjatuhkan 4 orang lagi tim Inspektur Chen. Kesal karena merasa dipermainkan, Inspektur Chen mencoba menembaki para perampok. Sampai pada akhirnya hanya tersisa Hong, calon adik iparnya yang tergantung di sana. Di saat pandangannya Chen teralihkan ke Hong, Su berniat ingin menembaknya tetapi Joe melarangnya. Dia ingin bermain-main dengan Inspektur Chen lebih lama lagi. Tali yang menggantung Hong sengaja dia bakar. Melihat itu Inspektur Chen pun langsung memanjat naik untuk memadamkan api dan mencoba menurunkan Hong. Sementara itu, Joe mengaktifkan bom waktu lalu kabur meninggalkan gedung ini. Pada akhirnya, tidak satupun dari mereka selamat. Inspektur Chen mendorong tubuh timnya supaya mereka bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Dia menyadari kalau kini seluruh tempat ini sudah diletakkan bom waktu. Dan ya, pada akhirnya Inspektur Chen tidak berhasil membawa timnya keluar hidup-hidup dari bangunan ini. Trauma dengan apa yang terjadi, kini Inspektur Chen meratapi hidupnya. Karena kesalahannya lah yang menyebabkan banyak nyawa menghilang. Dia menghabiskan waktunya dengan cara mabuk-mabukan mengurung diri sampai-sampai memutuskan berhenti menemui pacarnya karena merasa bersalah akibat kematian adiknya yaitu Hong. Kurang lebih sudah hampir 3 bulan Inspektur Chen tidak masuk ke kantor. Sampai suatu malam ketika pulang dari sebuah bar, Inspektur Chen yang dalam keadaan mabuk berhadapan dengan 2 orang pencopet tas yang sedang dalam pelarian mereka. Bukannya menghentikan para pencopet, Inspektur Chen malah jadi korban pencopetan mereka. Dan di malam itu Inspektur Chen berakhir di sebuah gang dalam keadaan yang sangat teler. Di saat yang bersamaan muncullah seorang pria mendekati Inspektur Chen yang sudah tidak sadarkan diri, lalu membawanya kembali ke tempat tinggal Inspektur Chen. Hey, Who are you? PC-138 reporting, sir. Ketika pagi tiba, pria bernama Frank ini mengaku kalau dia adalah PC-1667, atau bisa dibilang dia ini ditugaskan sebagai partner Inspektur Chen yang baru. Dia juga menyampaikan kalau Komandan Tai, iya namanya gak salah memang Tai, dia menugaskan Inspektur Chen untuk mengusut kembali kasus perampokan bank yang sebelumnya dia tangani namun gagal. Karena telah terjadi lagi perampokan dengan tersangka dan motif yang sama. Trauma dengan apa yang terjadi sebelumnya, Inspektur Chen menolak dan kemudian mengusir Frank dari tempat tinggalnya. Sama seperti dengan malam-malam sebelumnya. Dia menghabiskan waktunya dengan cara minum minuman alkohol sembari memperhatikan pacarnya dari kejauhan. Ketika dia kembali ke bar, Frank menelepon dirinya kemudian berkata kalau telah terjadi sesuatu dengan pacarnya dan dia harus segera menemui pacarnya. Yang pada akhirnya kita tahu kalau sebenarnya hal ini disengaja oleh Frank supaya Inspektur Chen menemui pacarnya ini di hari ulang tahunnya. Come in. Ow! Hi! Here it is. Just like you wanted. I'll, shut the door.
Hanya saja malam pertemuan mereka kembali yang harusnya indah malah menjadi canggung dan juga aneh ketika Inspektur Chen mengungkit kembali kesalahannya yang menyebabkan adik pacarnya yaitu Hong kehilangan nyawanya. But I can't forgive myself. Pada akhirnya dia kembali lagi ke bar melampiaskan rasa bersalahnya dengan meminum alkohol. Frank menemui dia untuk bertanya apakah dengan cara ini dia bisa menebus rasa bersalahnya dan apakah dengan cara ini bisa mengembalikan nyawa timnya. Namun, Chen tidak menggubris perkataan itu. Di malam yang sama, kembali lagi terjadi pencopetan yang dilakukan oleh dua pemuda nakal sebelumnya yang juga mencopet Inspektur Chen. Frank langsung bertindak mengejar kedua pencopet itu. Salah satu pelaku memang berhasil dia lumpuhkan, tapi yang satunya berusaha melarikan diri ke arah Inspektur Chen. Di tengah pandangan yang masih berbayang, Chen ragu apakah dia harus menghentikan pelaku yang sebelumnya juga mencuri dompetnya dengan kondisi seperti ini. Sampai... Stop him! Chen, you're a cop! Keesokan harinya, mereka pun membawa kedua pelaku pencopetan ke kantor polisi. Ya, meskipun kini kondisi Inspektur Chen menjadi pusat perhatian para kepolisian. Di tempat lain, Frank bertemu dengan Sasa, seorang polwan yang bertugas memasukkan para pelaku tindak kriminal ke sel. Frank kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia adalah partner Inspektur Chen yang baru. Kembali ke Inspektur Chen yang masih tidak sadarkan diri. Komandan Chiu membangunkannya lalu mempermalukan dirinya di hadapan semua orang. Everyone, our heroes return because you're not welcome. Melihat situasi ini, Frank mencoba membela Inspektur Chen dengan berkata kalau kini yang menangani kasus perampokan adalah dirinya bersama dengan Inspektur Chen. Hal ini semakin membuat Komandan Chiu marah, karena sebelumnya dia sudah diberi kesempatan mengusut kasus ini. Tapi akibatnya apa? 9 nyawa hilang karena kesombongannya. Timnya dibantai habis oleh para perampok. Pada akhirnya, Komandan Chiu memang memberikan kesempatan untuk Inspektur Chen menangani kasus ini kembali. Tapi dengan syarat, mereka bertaruh saja. Siapa yang bisa lebih dahulu memecahkan kasus perampokan ini? Jika salah satu dari mereka kalah, harus sujud meminta maaf dan keluar dari satuan kepolisian. Luck has changed. The loser resigns. It's a deal. Inspektur Chen mengiyakan taruhan itu. Tapi sebenarnya dia mengiyakan karena supaya bisa lebih cepat keluar dari kepolisian ini. Mendengar alasan itu, Frank tidak terima lalu mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Dia adalah adik dari Kwong, yang tidak lain adalah salah satu dari timnya yang kehilangan nyawa pada misi itu. Dan dia di sini ingin membalaskan dendam abangnya. Kita akan lebih lagi mengenal otak dari seluruh rangkaian perampokan ini, yaitu Joe. Ternyata ayahnya adalah seorang kepala inspektur kepolisian. Namun kehidupan rumah tangga mereka sangatlah buruk. Kedua orang tuanya sering sekali berkelahi. Dan Joe sering sekali menjadi pelampiasan amarah ayahnya yang kesal setiap kali melihat dia hanya bisa malas-malasan di rumah. Berbeda sekali dengan ibunya yang selalu memanjakan dirinya. Think Chief of Police can't handle his wife? Lazy shit. Just get up. I personally guarantee that all times. Inilah alasan yang membuat Joe sangat membenci para kepolisian. Sehingga untuk melampiaskan amarahnya, dia sering sekali sparring dengan timnya. Dan ya, yang pasti menghilangkan nyawa kepolisian. Dalam waktu dekat ini, mereka akan melakukan perampokan lagi. Oke, kita kembali lagi ke Inspektur Chen. Frank sudah mengumpulkan beberapa informasi terkait dengan aksi perampokan ini. Salah satu informasinya adalah kini mereka membuat game berdasarkan tragedi penangkapan yang gagal itu. Sasa menunjukkan bukti rekaman CCTV sewaktu polisi Sam mengejar para perampok. Dari rekaman CCTV ini mereka menyimpulkan kalau polisi Sam mengetahui identitas salah satu pelaku yang menjatuhkan tas rampokan mereka. Singkat cerita, mereka pun mengunjungi polisi Sam yang sebenarnya kini statusnya bukan seorang polisi lagi. Dia memutuskan berhenti setelah kejadian itu. Kini dia bekerja sebagai seorang pemilik bar dan berbisnis di dunia hiburan malam. Awalnya sempat terjadi bentrokan antara Inspektur Chen dengan para pengawal Sam. Sampai pada akhirnya keributan itu membuat Sam keluar dari ruangannya lalu menemui Inspektur Chen dan juga Frank. Inspektur Chen menjelaskan kalau tujuan mereka datang ke sini bukan untuk mencari keributan, melainkan ingin mencari tahu identitas salah satu pelaku perampokan yang pernah Sam lihat wajahnya.
Awalnya Sam selalu mengelak. Dia berkata kalau dia sudah lupa dengan wajah si pelaku. Terlihat kalau memang Sam ini sangat trauma dengan kejadian itu. Tapi ketika Inspektur Chen memohon bantuannya untuk membalaskan nyawa 9 timnya, Sam menjadi tidak tega, lalu mengambil sebuah jam dari berangkasnya. Jam ini dia ambil dari salah satu perampok. I quit because of this case. It's for my crew. Please, help me. I only know that one is a woman. I pulled this watch from her in the alley. Dari jam ini, Sasha mendapatkan informasi identitas pelaku dan juga informasi kalau di hari ini mereka ada kegiatan X-Game di atas gedung Xingmao. Yang tidak mereka tahu, Komandan Chiu juga menemui Sam untuk mencari informasi darinya. Ketika sampai di gedung Xing, inspektur melihat jam yang sama dengan yang dia bawa. Memang yang menggunakan jam ini adalah salah satu pelaku yaitu Fire yang juga menyadari kehadiran Inspektur Chen. Tidak berselang lama, Komandan Chiu dan Sam datang menggerebek tempat ini. Melihat itu, Fire langsung melaporkan hal ini ke Joe yang langsung pergi menjemput dan menunggu mereka di bawah gedung untuk menyiapkan jalur pelarian. Sam melihat wajah yang familiar di sana, yaitu wajah Su, pelaku yang dia lihat sewaktu di gang. Mengetahui kalau Su bisa jadi tersangka, Fire melepaskan tembakan ke Sam sehingga terjadilah kepanikan di sana. Di saat Sam sekarat dari luka tembakan yang dia derita, dia mengungkapkan sebuah rahasia kelam. Ternyata tas yang terjatuh itu dia ambil untuk membayar hutang. Akan tetapi para perampok tahu tentang hal itu lalu mengancam balik dirinya. Sehingga sebagai barter, Sam membocorkan seluruh rencana penyergapan Inspektur Chen dan 9 timnya. Itulah kenapa mereka bisa menyiapkan jebakan yang sempurna untuk Inspektur Chen dan juga timnya. Setelah pengakuan Sam, Inspektur Chen berusaha mengejar Fire dan juga Su yang ternyata terkena tembakan di lehernya. Inspektur Chen dan juga Frank nekat menuruni gedung yang sangat tinggi ini lalu mengejar Fire. Sampai ketika Fire dalam posisi terdesak melepaskan tembakan ke arah bus yang sedang melintas yang menyebabkan supir bus tidak sadarkan diri. Sehingga Inspektur Chen tidak punya pilihan lain, dia berhenti mengejar Fire lalu memutuskan mengejar bus dan mencoba menyelamatkan para penumpang. Untungnya, bus berhasil dihentikan dengan bantuan Frank yang menghadang bus dengan truk pengangkut balon bebek. Memang, mereka berhasil menghentikan bus itu, tapi kejadian itu mengakibatkan banyak kerusakan yang harus diganti oleh pihak kepolisian. Inspektur Chen pada akhirnya dimarahi oleh Komandan Tai, yang heran kapan Inspektur Chen bertugas kembali. Hal ini membuat Inspektur Chen heran, bukannya yang menyuruh dia bekerja kembali itu komandan. Berarti yang dikatakan Frank adalah kebohongan. Sehingga Inspektur Chen pun menemui dia lalu bertanya, dia ini siapa dan apa maksudnya menyamar sebagai seorang kepolisian. Sebelum mencoba menjelaskan, Inspektur Chen sudah emosi duluan karena dia yakin kalau apapun pengakuannya ini bisa jadi adalah kebohongan juga. Akhirnya dia pun mengaku kalau memang dia bukan polisi dan juga bukan adiknya Kwong. Tapi apakah selama ini dia pernah merugikan Inspektur Chen dari kebohongannya? Bahkan dia malah membantu Inspektur Chen mengembalikan kepercayaan dirinya untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Joe kini melihat kondisi pacarnya yang sudah terlihat sangat sekarat, dan pada akhirnya Su kehilangan nyawanya pada hari itu. Hal ini semakin membuat Joe benci dengan kepolisian termasuk dengan Inspektur Chen, dan kini mulai mencari tahu siapa sebenarnya Inspektur Chen dan siapa saja orang-orang yang dekat dengannya. Begitu juga dengan Inspektur Chen yang mulai mengetahui masing-masing identitas pelaku perampokan. Su ternyata putri dari seorang pengusaha kapal. Kalau Fire, dia ini anak pengusaha perhiasan yang juga mantan seorang militer. Kemudian ada Tintin Lau yang juga anak pengusaha besar. Lalu ada Max, seorang programmer jenius. Ayahnya punya perusahaan internasional. Terakhir adalah pimpinan mereka yaitu Joe, yang ayahnya seorang kepala inspektur kepolisian di distrik utara. Intinya, mereka semua ini anak orang kaya yang kebal akan hukum. Singkat cerita, Inspektur Chen mengajak Frank mengikuti Joe.
Sampai pada akhirnya Inspektur Chen mulai menyadari kalau jalan yang sedang mereka lalui ini mengarah ke tempat tinggal pacarnya. Inspektur Chen tidak tahu kalau mereka berpapasan dengan Sun sewaktu di jalan. Dia mengira kalau Joe mau mengancam nyawa pacarnya, tapi sebenarnya ini semua adalah rencana Joe. Joe kemudian menghubungi Inspektur Chen lalu berkata kalau permainan yang sebenarnya berada di kantor polisi. Di saat mereka mau pergi ke kantor polisi, Max melemparkan bom asap supaya mengulur waktu Joe mendahului mereka ke kantor polisi. Ternyata mereka sengaja membawa skenario kalau telah terjadi sesuatu dengan Inspektur Chen sehingga pacarnya Sun buru-buru datang ke kantor polisi. Tapi ternyata Joe sudah menyiapkan sesuatu untuk Sun dan juga Inspektur Chen, yaitu sebuah bom waktu yang dikalungkan ke leher Sun. Dia harus menjaga agar 2 bola di dalamnya jangan sampai jatuh ke lubang. Di saat Inspektur Chen sampai, dia langsung membawa Sun menuju ruangan penyimpanan, juga mengevakuasi seluruh orang yang berada di kantor polisi. Mereka hanya punya waktu kurang lebih 5 menit sebelum bom ini meledak. Inspector! Don't be afraid. Di momen-momen inilah mereka saling terbuka satu sama lain mengenai perasaan mereka. Hanya ada satu cara untuk menunda bom ini meledak, yaitu menggunakan cairan kimia. Ketika Inspektur Chen keluar untuk mengambil cairan itu, Frank melihat ada gerak-geri aneh yang dilakukan oleh Sun dari kamera CCTV. Ternyata Sun nekat memotong kabel itu sendiri. Dan yang terjadi adalah... Hey, sir! Sir! She's cutting the wires! Untungnya tidak terjadi ledakan dari aksi nekat yang dilakukan oleh Sun. Tapi ternyata jebakan bom tidak sampai di situ. Joe sudah menyiapkan sebuah pengait. Ketika pengait itu tertarik, ledakan pun terjadi. Sun terkena luka di bagian kepalanya sampai harus dirawat insentif. Kini Inspektur Chen harus ditahan karena terlibat dalam persekongkolan dengan Frank yang menyamar jadi polisi palsu dan menjadi penyebab ledakan di kantor polisi ini. Ketika berada di dalam sel, mereka malah dikunjungi oleh Joe dan juga komplotannya yang kini secara terang-terangan mengkonfrontasi mereka. Seperti mereka ini tidak ada takutnya dengan satuan kepolisian, apalagi status mereka sebagai anak orang kaya dan Joe yang ayahnya seorang kepala polisi, membuat mereka merasa kebal akan hukum itu sendiri. Joe berkata kalau hari ini mereka akan merampok bank lagi, permainan masih berlanjut. Yang menjaga sel ini adalah ayahnya Sasha, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kekuatan untuk menahan para anak orang kaya ini. Ya, sampai pada akhirnya, dia sengaja menjatuhkan kunci sel supaya Inspektur Chen bisa keluar. Lucunya, semua orang yang ada di kantor ini terlihat sengaja tidak melihat aksi yang dilakukan oleh Inspektur Chen dan juga Frank. Ya, artinya mereka sebenarnya tahu kalau Inspektur Chen akan menangkap para pelaku perampokan. I'm going to the toilet. Do you think that they don't see us? Begitu juga dengan Komandan Chiu yang malah memberikan pistolnya ke Chen. Karena pada akhirnya dia tahu kalau yang menyebabkan kegagalan misi Inspektur Chen adalah Sam yang membocorkan misi penangkapan itu. Selanjutnya, mereka menemui Sasha di salah satu warung internet. Di sana, mereka menemukan informasi bank mana yang akan mereka rampok dari game yang sudah dirilis oleh Max, yaitu Bank Hong Kong di gedung Convention Center. Joe dan juga para komplotannya kini sudah berhasil merampok bank tersebut. Kemudian dia sengaja meminta supaya security yang mereka tawan untuk menelepon kepolisian. Tujuannya ya hanya untuk menembaki kepolisian dan juga membuat kepanikan di gedung tersebut. There they are. Untungnya Inspektur Chen sudah mulai paham dengan sistem yang dimainkan oleh Joe. Pelan-pelan Inspektur Chen dan juga Frank mengevakuasi para pengunjung. Mereka bahkan memanggil para orang tua pelaku supaya tahu kalau anak mereka adalah pelaku tindak kriminal. Give you a mill to kill my old man. Why are they here? They're up in the bank, robbing it. Melihat orang tuanya datang, Max pun berkhianat. Ketika dia ingin kembali ke orang tuanya, Joe malah menembak Max demi menghilangkan saksi kunci. Situasi semakin tidak kondusif ketika para rombongan pengunjung tiba di gedung convention, sehingga mau tidak mau Inspektur Chen pun melepaskan tembakan ke atas. Inspektur Chen naik ke atas mengejar Joe dan kedua temannya. Kini dia kembali lagi berhadapan dengan Tintin untuk kedua kalinya. Sementara Frank yang berhadapan dengan Fire berhasil membuat paha Fire tertembak oleh pistolnya sendiri.
Kembali ke Inspektur Chen, yang kini kembali bertarung 1 lawan 1 dengan Tintin. Sampai pada akhirnya Joe menembak secara membabi buta tapi malah mengenai temannya sendiri. Tidak berselang lama, tim unit SWAT Tiongkok pun tiba. Mereka tidak tahu kalau ada Inspektur Chen di sana. Inspektur Chen berteriak kalau ada orang yang terluka dan membutuhkan pertolongan medis. Melihat itu, Tintin membatalkan niatnya untuk menembak Inspektur Chen dari belakang. Kini hanya tersisa Joe yang masih nekat kabur ke bagian paling atas gedung ini. Inspektur Chen mengejar dia untuk menyelesaikan semuanya. Akan tetapi Joe tidak kehabisan ide. Dia menyiapkan jebakan dengan cara mengikat Frank lalu mengulur tali tersebut supaya Frank terjatuh. Sama seperti sebelumnya, dia mengajak Inspektur Chen bertaruh meskipun kini seluruh polisi beserta ayahnya dan juga tim SWAT sudah mengepung gedung ini. Gonna lose! And this time, you're playing for his life. You're still gonna lose. You hear that? Joe kalah dalam permainannya sendiri. Inspektur Chen melihat ada gerak-geri aneh yang dilakukan oleh Joe. Ternyata, Joe sengaja menodongkan pistol kosong supaya pihak polisi mengira kalau Joe berniat ingin menembak Inspektur Chen. Hey, Joe! Hey, Joe! For God's sake! What the useless son of a Please. bitch! How can you do this to me? I'll never live... Pada akhirnya, tim SWAT melepaskan tembakan ke tubuh Joe. Akibatnya tali yang ditahan oleh Joe pun terlepas. Kini Inspektur Chen berusaha menyelamatkan Frank yang bergelantungan. Sampai pada akhirnya Inspektur Chen tidak kuat lagi menahan tubuh Frank sehingga mereka pun terjatuh. Singkat cerita, Inspektur Chen dibantu dengan Frank berhasil menyelesaikan kasus perampokan. Mereka berhasil membalaskan dendam 9 nyawa timnya. You seem much better. Dan di hari itu, pada akhirnya Inspektur Chen berani mengambil langkah besar dalam hubungannya dengan Sun. Siapa sebenarnya Frank? Inilah cerita singkat tentangnya. Jadi sebenarnya dulu ketika Frank masih kecil, ayahnya sangat miskin sehingga ayahnya melakukan perampokan di sebuah minimarket supaya Frank kecil bisa makan. Tapi sialnya di malam itu ayahnya kehilangan nyawanya. Dan Inspektur Chen lah yang berusaha menenangkan Frank kecil dari traumanya melihat ayahnya meninggal. Jaket yang selama ini dia pakai adalah jaket pemberian dari Inspektur Chen yang dia pakai di malam itu. Sehingga sejak saat itulah dia bercita-cita menjadi polisi baik seperti Inspektur Chen. Sama seperti biasa, channel ini hanyalah alur cerita film, teman-teman. Ada baiknya kalian tetap menonton film ini secara full untuk merasakan sensasinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Sampai ketemu di film menarik lainnya.